Assalamualaikum Bu Tia. Iya Bu, waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Yang Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Iya, Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya nih? Hari ini saya lumayan lelah ya Bu karena banyak aktivitas di sekolah yang sudah saya kerjakan. Oh ya luar biasa. Perasaannya lumayan lelah, tetapi masih semangat Iya, ya Bu Tia ya. Semangat. Iya. Nah jadi ini Bu Tia, ini adalah percakapan praobservasi sebelum kita melakukan supervisi besok. Iya. Kalau boleh tahu Bu Tia, kelas berapa yang akan kita lakukan supervisi dan observasi? Iya. Jadi di kelas rencananya itu di kelas 8A Bu. Kelas 8A. Mata pelajaran IPA ya. Nah, iya. Kalau boleh tahu materi yang akan dibawakan nanti disampaikan ke anak? Materinya itu pada bab 5 yaitu zat aditif dan adiktif, tapi kita lebih fokus ke zat aditif saja dulu. Oh, ke zat aditif. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat supervisi? Jadi di situ nanti tujuan pembelajarannya itu untuk mengidentifikasi bungkus makanan yang dibawa oleh anak-anak. Jadi anak-anak di situ mengidentifikasi apa saja yang termasuk zat aditif yang ada di makanan tersebut. Oh iya, luar biasa Bu Tia. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang Ibu Tia sebutkan tadi, adakah bagian-bagian yang ingin diobservasi atau diamati Bu Tia? Pada bagian apa? Yang diamati itu pada bagian yang makanan itu ya Bu. Itu jadi yang diamati adalah apa saja yang termasuk zat aditif pada makanan tersebut. Jadi anak-anak disuruh membawa misal bungkus minuman saset-saset yang itu dibawa. Jadi anak-anak mengidentifikasi apa saja zat aditif yang ada di situ. Iya, secara tepat ya. Iya, secara tepat. Iya. Untuk kegiatan nanti, kalau boleh tahu area pengembangan yang hendak dicapai Bu Tia? Areanya ada bagian itu, apa? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk Bu. Ya, produknya ya. Iya. Untuk yang lain, apakah ada lagi selain mungkin diferensiasi kontennya berbeda juga ya? Karena itu sesuai minat si anak minat, ya, peserta didik masing-masing Bu. Oh iya, berarti diferensiasi produk dan konten ya. Konten. Iya. Ada lagi yang ingin amati untuk area pengembangan yang ingin dicapai? Untuk pembelajaran yang akan kita lakukan itu saja dulu Bu. Kita fokus ke bagaimana cara peserta didik membedakan yang mana zat aditif macam-macam jenisnya. Jadi anak-anak itu bisa membedakan jenis zat aditif yang ini. Oh iya. Untuk selain kompetensi anak yang ingin kita capai dalam hal pembelajaran, apakah ada hal lain, kompetensi anak yang lain, misalkan ada di dalam sikapnya, ranah sikapnya atau seperti apa? Apakah ada yang ingin dicapai untuk kegiatan supervisi nanti? Nanti saya rencananya itu menayangkan sebuah video motivasi. Jadi kepada peserta didik saya menayangkan sebuah video motivasi untuk membangun kesadaran dirinya. Oh iya, untuk membangun kesadaran dirinya. Oh iya, pembelajaran sosial emosionalnya ya Bu Tia ya. Pembelajaran sosial emosionalnya. Iya, strategi yang sudah atau yang akan disiapkan? Jadi pertama itu saya menayangkan video dulu untuk menimbulkan rasa membangun rasa kesadaran dirinya. Lalu peserta didik saya minta untuk membawa bungkus makanan yang disukai. Dari bungkus makanan tersebut peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam jenis zat aditif yang ada di situ. Oh iya. Oke. Terima kasih Bu Tia atas penjelasannya yang luar biasa, sangat rinci sekali, sangat jelas. Mudah-mudahan nanti pada saat supervisi bisa berjalan sesuai yang kita harapkan dan area pengembangan yang hendak dicapai bisa tercapai ya Bu Tia ya. Iya. Terima kasih Bu Tia. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ramses pimpin doa. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.
Ya. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya hari ini Tia? Alhamdulillah baik. Dan bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Jadi kita hari ini melakukan kegiatan pasca observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan pra observasi sebelumnya ya. Setelah itu dilanjutkan dengan observasi dan hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Kemarin pada saat observasi kita sudah masuk di kelas 8A. Materi yang dibawakan adalah yang diajarkan di kelas adalah Zat aditif pada makanan ya. Nah, jadi sebelumnya nih Ibu Tia, apa yang diharapkan Ibu Tia dari obrolan hari ini? Yang ulun harapkan itu kita bisa bertukar pikiran bagaimana cara memahami minat belajar peserta didik. Nah, iya, bisa bertukar pikiran. Semoga saya bisa membantu Ibu meningkatkan minat peserta didik dan belajar ya. Bagaimana perasaan kemarin pada saat observasi? Kalau saya pribadi perasaan kemarin lebih semangat dalam mengajar karena saya lebih prepare dalam untuk mengajar itu. Kalau sebelumnya saya kalau masuk ya udah masuk aja. Kalau untuk kemarin lebih prepare kayak misalnya materi ini seperti ini, terus itu produknya apa aja yang dikasih tahu ke anak-anak, terus kontennya, menyiapkan konten. Jadi perasaannya lebih lega ya, lega, lebih tenang karena pada saat mengajar itu sudah siap, Ya, sudah siap terus dalam hal kontennya, bahan ajarnya direncanakan, ya terencana dengan baik ya. Setelah itu strategi apa kemarin yang sudah dilaksanakan gitu ya? Untuk strategi kemarin kita kan materinya itu tentang zat aditif. Jadi di zat aditif itu strateginya itu kami membawa anak-anak membawa bungkus makanan atau minuman. Di situ dari bungkus makanan dan minuman itu kan ada komposisinya Bu. Jadi dari komposisi itu anak-anak mengidentifikasi kira-kira misal gula itu termasuk zat aditif jenis apa. Oh iya. Jadi anak-anak itu bisa mengidentifikasi zat aditif yang ada di makanan dan minuman. Ya, strategi pertama itu yang utamanya adalah anak-anak membawa bungkus makanan ya, makanan atau minuman. sesuai dengan makanan yang disukai, makanan atau minuman yang mereka sukai. Ada lagi strategi yang lain Bu Tia? Kalau kemarin itu dulu Bu. Ya, kalau dalam strategi untuk meningkatkan kompetensi sikap apakah ada? Ya, kalau kemarin kami dulu menayangkan video tentang bagaimana dia mengeluarkan atau merasakan bagaimana rasa bersyukur sama kesadaran dirinya. Kesadaran diri dalam kompetensi sosial emosional ya. Ya. Berarti Ibu Tia sudah menyisipkan pembelajaran sosial emosional yang mana strateginya itu adalah fokusnya ke kesadaran diri ya, kompetensi sosial emosionalnya, kesadaran diri dengan menayangkan video. Saya ulang lagi, jadi ada dua strategi ya. Strategi yang pertama, anak-anak membawa bungkus makanan yang berbeda. Ya. Jadi di situ sudah ada pembelajaran diferensiasinya ya, diferensiasi. Dan yang kedua adalah menyisipkan pembelajaran sosial emosional yang fokusnya adalah kesadaran diri dengan menayangkan video motivasi mungkin ya Bu ya. Dari strategi yang sudah dilaksanakan, menurut Ibu Tia, apakah ada kekurangan yang dirasakan? Kekurangan yang dirasakan dari ulunnya. Dari pembelajaran kemarin. Kekurangannya mungkin masih ada 1-2 orang
peserta didik yang tidak terlalu fokus, jadi dia masih mengganggu. Cuman untuk selebihnya alhamdulillah peserta didik karena dia langsung mengidentifikasi, jadi dia lebih memahami karena dia langsung mendapatkan jawabannya tersendiri. Iya. Jadi ada satu atau dua orang peserta didik yang ibu amati itu masih kurang fokus ya, kurang fokus, kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk rencana memperbaiki kekurangan itu, rencana memperbaiki kekurangan mungkin saya akan mengganti kontennya, misalnya dengan menggunakan proses pembelajaran, menggunakan aplikasi pembelajaran seperti quiz, apa itu? Quiz, ya. Jadi kan anak-anak itu lebih excited lagi membaca soal terus langsung mencari jawabannya apa. Lebih berarti menambahkan kontennya lagi ya. Mungkin diferensiasi kontennya akan ditambahkan lagi untuk menambah minat peserta didik. Baik, apa yang menurut Ibu Tia harus dipertahankan dan apa yang menurut Ibu Tia harus diperbaiki? Yang untuk dipertahankan dari diri sendiri yaitu lebih siap lagi dalam proses pembelajaran, lebih tertata lagi, ingin seperti ini. Kalau sebelumnya kan kalau masuk ya udah masuk aja. Kalau yang kemarin lebih tertata untuk semisal mengajarkan peserta didik yang ini, menyiapkan konten, mengenalkan produk segala macam. Rencananya lebih terstruktur, terencana yang baik ya. Iya. Yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki mungkin dari proses belajar saya kemarin supaya tidak monoton ke saya aja. Nah ya, anak-anak lebih bisa menggali potensinya sendiri ya. Potensi sendiri. Ya. Untuk rencana perbaikan yang Ibu Tia sebutkan tadi, itu kapan rencananya? Mungkin di pembelajaran pertemuan selanjutnya, Bu. Jadi akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Ya. Indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya apabila peserta didik mampu memahami dan menerapkan pembelajaran yang pada saat itu. Ya, bisa memahami, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-harinya bisa diaplikasikan dengan baik ya, pemahamannya, ilmunya. Baik. Adakah orang yang di dalam pemikiran Ibu Tia yang bisa dilibatkan untuk mewujudkan? Yang bisa dilibatkan pertama peserta didik, terus teman sejawat. Teman sejawat, rekan sejawat yang bisa bertukar pikiran untuk bisa mewujudkannya. Baik, mungkin Ibu Tia bisa nanti mengundang saya lagi untuk kita bisa observasi bersama di dalam kelas. Saya juga bisa belajar dari Ibu Tia, kita saling belajar. Nah, kita berada di kesimpulan, di sesi kesimpulan. Apa yang Ibu Tia bisa simpulkan dari percakapan awal kita tadi sampai terakhir? Apa yang Ibu Tia bisa simpulkan untuk bisa membantu Ibu Tia dalam rencana mewujudkan aksi nyata Ibu Tia ke depannya dalam langkah tindak lanjut ke depan? Kesimpulannya bisa bertukar pikiran dengan Ibu, kan kita berpikir seperti ini, bisa bertukar pikiran. Perasaannya lebih gimana perasaannya Ibu Tia? Kalau untuk sekarang karena bisa bertukar pikiran, jadi lu lebih bisa lega sama bisa memahami seperti apa tindak peserta didik belajar. Ya. Terus rencana kedepannya adalah yang dalam jangka waktu yang dekat akan melaksanakan perbaikan metode pembelajaran. Akan merencanakan metode pembelajaran yang lebih kreatif lagi ya, supaya tidak monoton pembelajaran.
kasih Bu Tia untuk kesimpulannya. Jadi kalau boleh saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin, alhamdulillah Ibu Tia itu sudah bisa menyampaikan pembelajaran itu dengan baik. Anak-anak itu bisa lebih fokus dalam mengidentifikasi bungkus makanan, karena bungkus makanan yang dibawa itu adalah bungkus makanan yang mereka sukai ya, yang berbeda. Jadi anak satu dengan yang lain itu berbeda sesuai dengan kesukaan mereka. Jadi mereka lebih menjiwai dengan komposisi di produk makanan tersebut. Yang kedua, dalam awal-awal proses pembelajaran, Ibu Tia sudah melaksanakan